Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk untuk mengisi bagian kultum gitu teman-teman. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema yang terkait tentang keutamaan doa. Mungkin sudah sering ya kita mendapatkan tentang materi doa, tapi ini lebih untuk mengingatkan lagi teman-teman tentang apa sih utamanya doa itu. Nah, baik. Oke. Dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya adalah, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, keutamaan doa yang pertama adalah doa adalah ibadah, teman-teman. Karena dalam secara arti bahasanya, berdoa itu adalah memperlihatkan sikap berserah diri dan membutuhkan Allah. Karena tidak dianjurkan ibadah melainkan untuk berserah diri dan tunduk kepada pencipta serta merasa butuh kepada Allah. Nah, maka dengan berdoa itu secara langsung kita menunjukkan bahwa diri kita itu lemah. Dan dengan menunjukkan diri kita lemah, maka kita membutuhkan pertolongan. Maka siapa yang bisa kita mintai pertolongan? Yaitu Allah. Karena Allah adalah zat yang memiliki maha kuasa yang bisa memberikan segalanya, baik apa yang ada di dunia maupun ada yang di akhirat. Kemudian selanjutnya keutamaannya, yaitu doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Nah, maksudnya apa? Apakah salat itu kemudian tidak mulia ya? Tentu saja salat itu juga hal yang mulia gitu ya. Tapi saya pernah membaca bahwa salat itu adalah jenis ibadah badaniyah yang sifatnya utama. Tapi doa itu adalah ibadah yang sifatnya qauliyah yang tidak yang sama mulianya dengan salat. Tapi tentu saja salat itu tetap lebih tinggi ya. Jadi nanti bukan berarti kalau kita sudah berdoa terus kita nggak salat itu ya nggak juga gitu. Tetap kita salat kemudian kita berdoa karena di dalam kita salat pun ya teman-teman, kalau teman-teman memahami di dalam salat itu kita ada baca-bacaan yang itu sebenarnya adalah doa. Nah, mungkin agak sedikit em, berbelok gitu ya tentang temanya. Kenapa sih ketika kita sholat itu kita sering tidak khusyuk gitu ya? Awalnya ketika kita niat mau sholat, kita tuh sudah, aku pengen sholat khusyuk nih. Nah, tapi ternyata ketika rakaat pertama, kok ingat ya, tadi aku belum matiin kompor nih, atau oh iya, hari ini jadwal apa yang keluar gitu ya. Korean drama mana gitu yang keluar ya, tiba-tiba terlintas gitu. Kenapa? Karena kadang kita tuh tidak memahami apa yang kita baca. Kalau teman-teman pernah dengar ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat gitu ya, salah satu bentuk kita bisa khusyuk dalam sholat itu adalah dengan memahami apa yang kita baca. Dan di dalam bacaan-bacaan sholat itu ada doa yang terkandung di dalamnya. Maka ketika kita kemudian bisa memahami apa yang kita baca, memahami apa yang kita minta, insya Allah ibadah kita itu akan menjadi lebih baik. Oke ya. Nah, selanjutnya, keutamaan doa yang lain adalah Allah murka terhadap orang-orang yang meninggalkan doa. Dalam sebuah hadis, Imam Hafiz Ibnu Hajar menuturkan bahwa Imam At-Tabi'i berkata, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka dia akan murka. Begitu pula sebaliknya, dia akan senang apabila diminta hambanya. Nah, semakin kita sering berdoa, semakin kita sering meminta, itu sebenarnya uh, adalah hal yang wajar gitu ya. Bahkan menunjukkan bahwa kita tuh sangat bergantung dengan Allah gitu ya. Um, Kalau misalnya
kita dengan sesama manusia gitu ya. Misalnya nih dengan teman, aku pinjam pensilnya dong gitu ya. Atau kemudian, pinjam penghapusnya lagi dong. Terus, aku pinjam uang dong ya gitu kan. Kadang kita mikir, ih ini orang ya udah dikasih hati masih minta jantung, minta limpa, minta ginjal gitu ya, minta nyawa, jangan-jangan besok kan. Tapi enggak dengan Allah gitu ya. Kalau kita semakin minta, ya Allah, aku pengen hari ini misalnya eh, bisa makan enak, bisa sehat hari ini. Nah, itu sering-sering aja teman lakuin, karena itu adalah bentuk ibadah kita dan Allah semakin suka dengan orang-orang yang meminta kepadanya. Nah, kemudian selanjutnya apalagi nih? Utamanya doa. Doa itu mampu menolak takdir Allah. Nah, maksudnya apa? Takdir itu kadang sesuatu yang mungkin kita bilang kita nggak bisa mengubah takdir kalau kita nggak berusaha. Tapi ada takdir yang kemudian bisa tercipta kalau kita berdoa. Misalnya nih, kalau saya sebagai seorang ibu gitu ya, melihat anak saya gitu ya, nggak, nggak suka belajar gitu ya misalnya. Pasti mikirnya, ini nanti besok gimana ya? Dia bisa jadi orang sukses apa enggak ya? Ya kita doakan gitu. Semoga, uh, saya mendoakan anak saya semoga dia bisa jadi anak yang sukses. Kemudian semoga dia ke depannya dia suka belajar, dia menemukan apa yang dia senangi, sehingga dia bisa ngulik, kemudian nanti masa depannya kemudian bisa jadi lebih baik. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita ingin takdirnya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi boleh kita berdoa, asal doanya doa yang baik ya. Kalau misalnya kita menginginkan, saya benci nih dengan orang itu, gitu. Padahal dia orangnya kaya, terus cantik. Semoga dia ditakdirkan jadi jelek kemudian miskin. Nah, kayak gitu nggak boleh. Itu doa yang jelek. Maka doakan yang baik-baik. Doa yang baik untuk diri kita sendiri, doa yang baik juga untuk orang lain. Selanjutnya, adab berdoa. Kalau tadi kita sudah tahu nih, keutamaan doa itu apa-apa aja. Terus gimana caranya kita mau berdoa sama Allah gitu ya? Pastinya yang pertama kita ketika memulai doa itu didahului dengan pujian-pujian Allah. Misalnya, Subhanallah, Allahu Akbar gitu ya. Bertawasul dengan nama Allah. Kalau teman-teman hafal Asmaul Husna, disebutin aja Asmaul Husna. Sampai 99 atau yang teman-teman hafal apa gitu ya. Karena misalnya gini logikanya, ketika kita minta dengan sama manusia aja kita pasti muji-muji dia dulu kan. Apalagi ini sama Allah gitu, nggak mungkin, ya Allah beriin aku duit dong, nggak mungkin kan. Pasti kita puji-puji dulu, ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Semoga hari ini aku bisa mendapatkan rezeki yang baik, bisa dapat gaji yang naik gitu ya misalnya. Kemudian apalagi nih adabnya, yaitu membaca doa dengan khusyuk. Nggak mungkin kan kalau misalnya kita minta sesuatu, ya Allah, eh, atau misalnya kita dengan teman, aku pinjam ini dong, tapi kita sambil oleng kemana gitu ya, atau kita nggak menghadap orangnya. Kalau kita minta gimana ke orang lain, pasti kita lihat mukanya, tatap matanya, terus sebutkan apa yang kita inginkan gitu kan. Nah, sama halnya kalau misalnya kita mau berdoa sama Allah gitu ya, khusyuk, tenangkan hati, tenangkan pikiran gitu. Memulai dengan pujian, kemudian fokus yang kita minta itu apa. Nah, selanjutnya adalah memohon dengan kerendahan hati. Apa nih kerendahan hati? Meminta dengan cara yang baik tadi ya. Selain kita uh, berdoa dengan isi yang baik, tapi juga dengan cara merendahkan hati. Nggak bisa nih kalau misalkan, ya Allah, nanti kalau aku nggak dikasih ini, aku nggak mau nih lagi sholat. Nah, itu nggak boleh. Atau, ya Allah, kalau aku nggak nikah sama si A, aku nggak mau lagi nih puasa besok. Nah, itu nggak boleh. Mohon dengan kerendahan hati ya. Kemudian, amalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasul atau yang berada ada yang di dalam Al-Quran. Kalau contoh yang ada di dalam Al-Quran itu, misalnya doa memohon keselamatan dunia dan akhirat. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu contoh doa yang di dalam Al-Qur'an atau yang diajarkan diajarkan oleh Rasulullah gitu ya. Nah, kemudian tadi kita sudah tahu adab berdoanya. Terus kapan waktu yang utama yang berdoa? Yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Kalau misalnya teman-teman
tidur nih, terus sepertiga malamnya teman-teman terbangun. Sepertiga itu mungkin kira-kira sekitar jam 2, jam 3 gitu ya. Teman-teman terbangun. Sempatkan untuk berdoa. Syukur-syukur teman-teman mau ambil wudhu dulu tuh. Ambil wudhu dulu, nah, bersihkan diri, barangkali ada ilernya gitu ya. Kan nanti bisa kesiram sama air wudhu gitu kan. Terus teman-teman berdoa. Berdoa apa yang diminta, dengan khusyuk, insya Allah itu menjadi waktu yang utama. Kemudian kapan lagi? Kalau misalnya kita nggak bisa bangun sepertiga malam terakhir nih, ya setelah sholat fardu. Banyak kan waktunya, dan 5 waktu dalam sehari. Sempatkan setiap habis sholat, itu nggak cuma doanya Robbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tambahin lagi, minta doa yang lain, banyak-banyakin doanya. Kemudian waktu utama yang lainnya lagi yaitu adalah antara azan dan iqomat. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar azan, udah nih selesai azannya. Kita masih, mungkin ada yang salah sunat ya, sambil menunggu waktu datangnya iqomat, doa. Apa yang diinginkan hari itu? Nah, khusyuk doanya. Kemudian kapan lagi? Ketika lapang, gabut gitu ya, nggak ada yang dikerjain. Daripada pikirannya ngelantur, doa aja. Terus kapan lagi? Waktu hujan. Saya suka sedih gitu ya, kalau misalnya ketika hujan itu saya sering dengar, ya hujan, atau aduh jemuran tuh belum diangkat, hujan deh. Atau ya aku nggak bawa mantel, kenapa sih hujannya harus turun sekarang gitu ya. Saya suka sedih gitu ya kalau dengar ada yang mengumpat hujan gitu ya. Padahal hujan itu adalah rahmat ya, rahmat dari Allah. Akan datang masanya kita itu akan kekurangan air. Kalau saya pernah ikut sebuah kajian gitu ya, dekat-dekat akhir zaman itu air itu langka. Jadi ketika kita masih bisa bertemu dengan hujan, berarti kan insya Allah kita masih punya stok air ini. Maka ketika hujan datang, alangkah baiknya kalau teman-teman itu nggak mengumpat ya hujan lagi, atau apapun yang terdengar berkeluh kesah. Tapi syukurilah ketika itu datang hujan. Dan jangan lupa berdoa ketika turun hujan. Doanya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Allahumma soyiban nafi'an. Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Kemudian lanjutkan, kalau misalnya teman-teman punya keinginan tertentu, lantunkan setelah doa itu. Terus kapan lagi yang terakhir? Yaitu pada hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang istimewa untuk umat Islam. Salah satunya, selain itu adalah hari istimewa, kalau misalnya teman-teman punya hajat tertentu, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa pada hari Jumat. Oke. Yang terakhir, sebelum saya tutup kultum kita pada pagi hari ini, saya pengen ingetin ke teman-teman bahwa ada saudara-saudara kita di sana yang sedang uh, diuji gitu ya, diuji keimanannya gitu ya, kekuatannya yang mungkin bahkan kita nggak akan bisa seperti sekuat mereka gitu. Kalau misalnya kita di sini masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa tidur gitu ya, tanpa harus takut besok masih bangun atau enggak gitu ya, atau masih bisa ketemu dengan orang yang kita sayang atau enggak gitu ya. Kalau mereka nggak bisa. Maka dari itu kalau teman-teman nanti sedang berdoa nih, tolong diselipkan doanya untuk teman-teman kita yang ada di Palestina. Itu ya teman-teman. Atas perhatiannya, teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah, saya mohon maaf karena segala kesalahan itu adalah milik saya dan kebenaran itu adalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.